Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Bengkel Rumahan KMS Project Bogor. Di video kali ini aku mau sedikit cerita ya mengenai karbu kopi elektron. Bulan lalu aku sempat penasaran sama karbu ini. Banyak yang bilang, ya elah bang, sayang duit buat beli karbu 900.000 karbu beginian, mending beli orinya. Bukan masalah mending ya, orinya tuh bisa 15 juta ke atas. Ya kalau saya kan kemampuannya sebatas yang kopi-kopi lah gitu. Nah di video kali ini tuh kebetulan saya tuh lagi coba riset mengenai karbu kopi elektron ini. Jadi mungkin teman-teman juga ada yang di sini kita sharing ya. Ada yang udah check out, pernah beli, pernah pakai. Nanti komen-komen ya rasanya gimana, khususnya di motor 2 tak. Kalau untuk saya pribadi nih, saya kemarin sempat pakai ini untuk ya kurang lebih 1 bulanan lah saya pakai karbu ini. Saya rasa kan untuk masalah settingan dia tuh kan, ntar saya jelasin dulu ya. Kan dia tuh tidak pakai pilot menjet tuh, nggak ada tuh. Dia cuman nozzle gini aja nih. Nah dia tuh cuma nozzle begini aja, jadi tidak ada pilot menjet. Jadi dia udah mungkin di sini ya mainnya ya. Rahasianya sih sebenarnya ada di jarum guys. Jadi diameter ini tuh pas banget sama yang namanya dinding jarum. Jadi kalau kita masukin begini tuh, dia tidak ada celah sama sekali untuk bergerak, apalagi sampai bensin melewati lubang ini, tidak ada. Nah di video kali ini tuh saya mau sedikit cerita teman-teman. Jadi kemarin saya pas pakai di Yamaha RXZ Oren, untuk speknya itu 58 porting. Nggak tahu lah porting harian, bulanan atau tahunan atau mingguan gitu, nggak tahu. Yang jelas saya porting RXZ saya. Kalau untuk masalah karbu konvensional, waktu itu pemakaian saya tuh udah hampir tahunan juga ya. Untuk mengenai karakter karbu replika ini sama konvensional tuh enak konvensional. Jadi kita bisa atur RPM bawah, tengah sampai atas, kita bisa atur. Nah karena rasa penasaran saya check out dan saya cobain karbu ini, saya coba setting. Kebetulan kan nyetingnya dia kan, kalau untuk karbu ini kan ada drat ya, ada drat. Nanti teman-teman tuh dikasih alatnya ini untuk putaran ini nih. Jadi jarum yang coak ini menghadap depan, ini kan ada coakan itu, ada coakan ini menghadap depan, ini menghadap ke mesin, bagian mesin. Setelah saya naik turunin ini jarum, yang saya rasa perubahannya jadi motor bawahnya bener-bener boros banget. Bawahnya boros banget. Dan untuk masalah karakter jadi pengennya motor diurut. Kalau digentak tuh gimana sih kalau menjet terlalu besar, gentak tuh ngok begitu, tapi naik lama-lama naik. Nah berarti kan suplai udara kurang. Saya turunin jarum, saya iritin, ternyata bawahnya terlalu irit teman-teman. Saya iritin waktu itu kan saya udah hitung ya, ini mentok ke atas, dari atas sampai mau pembukaan drat ini tuh sekitar 7 putaran. Ini tuh 7 putaran, walaupun ulira banyak ini 7 putaran, karena kan sekali balik begini, misalkan ini ngadep ke sini 1
2, nah dan seterusnya. Kemungkinan 2 baris ini tuh jadi 1 kali putaran teman-teman. Nah lanjut cerita tadi, yang saya cobain begitu saya iritin, saya turunin kan, jarum ngeturunin kan, saya turunin berlawanan arah jarum jam, kayak buka mur aja gitu kan. Saya turunin, motor di bawahnya irit. Mau ke tengah tuh saya tahan RPM tengah tuh takut, karena apa? Kering, posisinya kering. Kalau untuk kebiasaan saya kan kalau setting tuh minimal mentokin atas dulu, atasnya sampai basah baru turunin. Nah, begitu teman-teman. Misalkan oh hidupnya gampang nih. Contoh, saya kasih contoh ya teman-teman. Maaf nih kalau misalkan durasi video ini panjang. Jadi saya pengen cerita, berbagi ilmu aja yang saya tahu ya. Misalkan ada konsumen datang sini pengen motornya, bang pengen digentak langsung jadi RPM-nya. Berarti kan pemakaian pilotnya itu tuh istilahnya apa ya? Kalau saya selalu ngukur dari jarum teman-teman. Jadi kita belajar dulu ilmu dasar setting. Pilot jet untuk RPM bawah, main jet untuk RPM atas. Jadi ilmu dasarnya seperti itu ya, konsepnya ya, sistem kerja si karbu. Nah saya terapin nih karbu ini tuh di karbu konvensional saya terapin. Nah saya setelah hitung-hitung, saya sikmat untuk pembukaan, saya senangnya di RPM berapa atau berapa gitu kan. Ini saya udah tanda ini buat saya, ini begitu jarum skep ngebuka itu tuh saya pengennya sedikit basah, berarti kan pilotnya harus agak besaran. Atasnya udah cukup sih buat saya, cuman saya kasih cuakan sedikit ini biar agak bensinnya agak banyak, karena nanti kan settingannya ada di power jet, ini teman-teman. Ini karbu saya bongkar ya. Nah settingannya ada power jet. Nggak tahu ini untuk masalah risetan saya ini kepake apa enggak, saya nggak tahu. Saya mau coba-coba aja. Kemungkinan saya akan share juga nanti di video-video saya. Jadi begini teman-teman nih, saya pasang dulu ya karbunya ya. Jadi kita ceritanya enak. Ini saya buat ngobatin RPM tengah aja. Nah posisinya begini teman-teman, kita nozzle-nya kita pasang. Ini saya karbu beli karena emang rasa penasaran. Saya nggak kebeli karbu elektron asli ya, belum ada rezeki ke situ. Bukan yang nggak mau, pengen, siapa yang nggak mau. Nah kalau saya pribadi kan begini, ini kan keadap mesin ya. Kalau saya senengnya ngebuka segini tuh udah di sini udah nggak karuan, RPM tuh udah nggak karuan, udah begitulah kurang lebihnya ya. Udah bonguk. Nah di sini udah bensin semua nih. Nih yang saya tandain ini kerjanya main jet nih, RPM atas nih. Kalau tengah ini saya nggak ganggu, ini tengah ini saya nggak ganggu. Jadi yang saya tandain ini yang saya coak, yang saya papas, biar pengkabutannya lebih rada ekstrim aja gitu di udaranya ya. Kalau untuk saya sih, saya senengnya pembukaan RPM segini udah motor udah teriak tuh, artinya bukan naik terus RPM ya, enggak, stuck, RPM tuh stuck di RPM tengah udah begitu. Atau misalkan seneng ngeberbat mungkin cuma jangan nyendatnya jangan banyak jedanya ya, jadi nyendatnya nah, saya pengen kan kayak gitu, makanya saya setting, saya tandain kan di pembukaan ini nih, ini yang saya papas nih. Jadi sebelumnya motor saya itu pakai karbu ini, kalau misalkan ini kan ada 6 drat ya, otomatis kan 3 ke atas tambah boros, 3 ke bawah tambah irit begitu. Jadi saya ambil patokan tengah-tengah di putaran
ketiga. Jadi intinya kalau misalkan di jarum skep itu adanya di tengah-tengah lah. Karena kebiasaan saya kalau nyeting, saya senangnya jarum nggak dirubah-rubah, udah posisi tengah aja begitu. Jadi ini kurang lebih yang saya tandain ini tuh kerja pilot jet, teman-teman. Nah, ini tuh kerja pilot jet. Nah, saat gas buka sedikit, buka segi, ini kan idle nih, ini idle nih, tuh ada celah kan, teman-teman bisa lihat ada celah. Dan di sini kelihatan nggak celahnya? Nggak kelihatan ya teman-teman. Tuh ada tuh dikit tuh. Kalau makin diangkat jarumnya tuh, nah ini main jet. Ini main jet segede gini teman-teman lubangnya. Ini skep udah rata tuh. Ini main jet segini teman-teman. Kenapa saya papas? Karena buat saya kurang besar di RPM tengah di motor saya pribadi ya. Tapi saya ambilnya jarum posisinya ada di tengah-tengah. Nggak tahu ini berhasil apa enggak, nanti kita buktiin aja, kita tempelin lagi ke si oren. Kalau buat saya sih jarum tengahnya kurang, istilahnya main jetnya kurang, pasokan udaranya kurang. Tapi begitu RPM udah mau nyampe di atas, kering, motor kering. Bukannya nggak lari, tapi motor kering. Kalau saya paksa pun nanti yang ada bukan jebol ya teman-teman. Jadi nggak mau lari, motor nggak mau lari, bukan drop, nggak mau lari. Jadi ngelamun begitu. Saya kurang seneng yang gitu. Jadi saya pengennya begitu RPM tengah, gantung RPM segini tuh ini basah, pengennya begini tuh gitu ta. Makanya saya setting begini, karbu konvensional sama, ini sama. Kadang-kadang kan ada konsumen minta bawahnya pengen cepat, atasnya juga pengen jalan begitu. Jadi yang paling rumit emang masalah riset karbu. Mau karbu ini karbu itu tetap aja sama aja lah, capek kalau ngeriset itu. Tapi kalau saya kan orangnya penasaran ya teman-teman. Ini kalau misalkan gagal, saya buang duit 900.000 nih, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan risetan saya berhasil, terus saya bisa berbagi ke teman-teman cara mengakali biar ini jadi benar-benar karbu pintar. Di sini ada coakan ini buat udara ya. Yang saya tahu sih kalau misalkan saya tarik segini, coakan udah begini, ini udah mulai boros. Oh satu lagi teman-teman, saya modif. Nah ini bisa lihat ya, ada lubang, ada coakan dikit ya. Saya lubangin sedikit untuk power jet. Ini setelan power jet teman-teman. Jadi kalau misalkan kita buka arah jarum jam, ini nutup power jet, nggak aktif. Berarti pasokan bensin yang dari sini tuh nggak jalan. Tapi kalau kita buka berlawanan arah jarum jam tuh, ini bensin ikut dia naik ke atas, nyembur ke sini. Ini saya beli beginian, ya Allah, kalau nggak kepake kan sayang juga ya. Makanya saya gimana caranya ini supaya bisa kepake gitu. Kita bukan orang kaya guys. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran juga sih, nambah wawasan juga buat saya pribadi. Nanti siang kita tes, kita pasang di motor saya pribadi. Saya nggak berani ya kalau ngeriset pakai motor orang, ini pakai motor sendiri aja. Mungkin segitu dulu aja curhat-curhatannya ya teman-teman. Buat teman-teman jangan pernah malu bertanya, jangan pernah ragu dalam mengambil keputusan. Babat aja lah. Kalau pakai barang sendiri kan rugi sendiri begitu loh. Tapi kalau kita sukses nih, kita berhasil risetan ini, kita bisa berbagi dan bisa jadi cuan juga buat mekanik gitu. Ya, terima kasih teman-teman udah mau dengerin curhatan saya. Mudah-mudahan kita semua selalu digampangkan dalam mencari rezeki, diberikan kesehatan, dan makin pinter ya. Segitu dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita share videonya setelah ini dipasang di motor orange. Oke guys, dah.